Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Nurul Hidayati dengan NIM 193, Riyadatul Istianah NIM 210, ada Rika Apriana dengan NIM 213. Akuntansi pendapatan. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO adalah semua hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan, pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Akuntansi piutang. Piutang didefinisikan sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Jenis-jenis piutang, ada piutang pendapatan dan piutang lainnya. Pengakuan piutang. Piutang diakui pada saat yang pertama telah diterbitkan surat ketetapan, kedua telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, tiga belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Akuntansi belanja dan beban. Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Perbedaan beban dan belanja. Belanja diukur dan diakui dengan akuntansi kas merupakan unsur bentuk laporan realisasi anggaran, sedangkan beban diukur dan diakui dengan akuntansi akrual dan merupakan unsur bentuk laporan operasional. Klasifikasi belanja dan beban. Belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. Beban meliputi beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Akuntansi persediaan. Persediaan ini merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Adapun klasifikasi dari persediaan ini ada 3, yaitu persediaan bahan pakai habis, yang kedua persediaan bahan atau material, dan yang ketiga persediaan barang lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran dari akuntansi persediaan. Yang pertama itu ada potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua itu diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya itu dapat berpindah. Akuntansi belanja modal, yang dimana belanja modal merupakan suatu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Akuntansi aset tetap didefinisikan sebagai suatu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Klasifikasi dari aset tetap diantaranya ada tanah, peralatan dan mesin, ada gedung dan bangunan, ada jalan, irigasi dan jaringan, kemudian ada aset tetap lainnya, serta ada konstruksi dalam pengerjaan. Akuntansi pembiayaan. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun jenis pembiayaan di sini ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi dari investasi yang dimana ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Akuntansi kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban juga diklasifikasikan menjadi dua, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Akuntansi transaksi non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Jenis transaksi dari non-anggaran yang pertama yaitu perhitungan pihak ketiga, kiriman uang, sama transaksi yang tercantum dalam APBD. Akuntansi koreksi kesalahan adalah sebuah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau dalam suatu pos. Penyebab terjadinya sebuah kesalahan yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, terjadi kesalahan hitung dan kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan lain sebagainya. Kesalahan pencatatan ini terjadi baik di buku jurnal finance maupun buku anggaran, dan setiap koreksi yang dilakukan itu perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.